Bab 2043 Melangkah 9. Jika Anda memberitahu orang lain bahwa mereka telah menghina Chen Ye seperti itu. Di masa depan, di akademi, betapa sulitnya bergaul, orang bisa membayangkan. Jisuan memandang beberapa orang tanpa ekspresi dan berkata, "Beberapa, bisakah kamu menghormati taruhanmu?" Ekspresi orang-orang itu berubah beberapa kali, mereka ingin menolak, tetapi bisakah? Baru saja, bukan hanya Jisuan yang mendengar mereka berbicara, tetapi saat ini, sudah ada beberapa mata yang melihat mereka. Sekarang, apa lagi yang bisa dilakukan selain meminta maaf? Beberapa orang itu mengertakkan gigi, dan akhirnya berdiri, hampir di bawah tekanan, hati mereka tidak stabil, mereka berteriak kepada Chen Ye yang berdiri dengan bangga di bidang seni bela diri dengan wajah pahit. "Maaf, Chen Ye, kamilah yang tidak memiliki mata untuk bola mata, dan yang memandang rendah orang lain, betapa tersinggungnya Anda. Kekuatan Anda, tidak diragukan lagi, bukanlah sesuatu yang bisa kami spekulasikan, ini kami, itu salah." Semua orang berhenti bersorak dan menatap orang-orang itu dengan tenang, mata mereka seperti pisau tajam, menusuk hati beberapa orang. Betapa menyesalnya mereka sekarang, betapa mereka berharap, saat itu, mereka tidak pernah mengejek Chen Ye seperti itu. Sekarang, saya sendiri, adalah lelucon paling lucu. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, tapi apa? Penghinaan dan penghinaan di mata mereka lebih berharga daripada 1000 kata. Beberapa orang tidak tahan lagi, dan meninggalkan bidang seni bela diri dengan putus asa. Chen Ye melirik orang-orang itu dengan acuh tak acuh, dia tahu bahwa ada banyak orang luar biasa yang tidak dipahami oleh orang-orang biasa-biasa saja. Dia bukan orang yang peduli dengan pendapat orang lain, yang dia pedulikan adalah hati dan prinsipnya sendiri. Kenyataan akan mengajarkan mereka yang pernah memandang rendah diri mereka sendiri dengan keras untuk diri mereka sendiri. Tiba-tiba, tubuh Chen Ye bergoyang, dan ledakan pusing, seperti gelombang kegelapan, mengalir ke pikirannya dan melahapnya. Brengsek. Chen Ye memarahi rendah, cederanya terlalu serius, dan meskipun ranah Zantian Yijian telah menembus, beban Zantian Yijian tidak dapat sepenuhnya dihindari. Di bawah pengaruh keduanya, Chen Ye akhirnya pingsan. Begitu Geking pindah, dia mengambil Chen Ye dan Zhou Chun di tangannya dan membawa mereka kembali ke menara untuk perawatan secara langsung. Melihat mereka berdua, senyum muncul di wajahnya. Chen Ye dan Zhou Chun tidak mengecewakannya. Chen Ye membuka matanya dan mendapati dirinya berbaring di ruangan yang tidak dikenalnya, dan, masih bergerak dengan kecepatan tinggi, dia menggelengkan kepalanya yang mengantuk, turun dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu. Tepat ketika pintu terbuka, seorang lelaki tua berambut putih muncul di depannya, itu adalah Geking. Geking tersenyum padanya dan berkata, "Chen Ye, kamu akhirnya bangun. Aku masih khawatir, apa yang harus kamu lakukan jika kamu masih koma ketika kamu tiba di negara 9 pengasingan?" Chen Ye sedikit terkejut ketika dia mendengar ini, dan bertanya pada Geking, "Kepala sekolah, apakah kita di sini?" Geking berkata, "Sudah sehari sejak kamu dan Zhou Chun bertarung, dan sekarang kami sedang dalam perjalanan ke negara 9 ketenangan. Menurut pengamatan saya, kondisi Anda tidak buruk, dan Anda harus dapat pulih sebelum mencapai negara 9 serenitas. Jadi, saya membawa Anda langsung ke kapal terbang, tetapi saya tidak berharap Anda akan bangun setelah hanya 1 hari." Chen Ye mengangguk, Sword of Heaven Slaying-nya telah dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan efek sampingnya telah sangat berkurang. Jika bukan karena cedera parah dalam pertempuran dengan Zhou Chun, dia seharusnya tidak pingsan. Geking berkata lagi, "Ngomong-ngomong, gadis itu Cuying memintaku untuk memberitahumu bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi dia akan pergi ke negara Jeoyu sendirian." Chen Ye memandang Geking dengan beberapa keraguan, "Kepala sekolah, Pericu, apa identitasnya? Mengapa dia juga diundang ke Kerajaan 9 Ketenangan untuk berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun keluarga kerajaan?" Meskipun Chen Ye tahu bahwa identitas Cuying terkait dengan Kaisar Iblis, tapi dia tidak tahu identitas aslinya. Agaknya, Geking, sebagai kepala sekolah Akademi Shenhuo, seharusnya tahu lebih baik darinya. Geking tersenyum misterius dan berkata, "Cuying, gadis ini, adalah orang dari kerajaan Jeoyu, dan dia juga putri langsung dari keluarga Raja Jeoyu yang sangat misterius. Tentu saja, dia memiliki kualifikasi untuk menghadiri pertemuan itu. Pesta ulang tahun keluarga kerajaan. Wah, meskipun bakatmu memang luar biasa, gadis ini, Cuying, layak untukmu." Juga,
keluarga di belakang Chu Ying dikatakan terkait erat dengan Kaisar Iblis yang legendaris. Pada masa itu, ketika Kaisar Iblis berperang melawan Dao Surga, dan berperang melawan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan Tuhan, itu menghancurkan bumi. Pada malam pertempuran ini, Kaisar Iblis hanya melihat satu orang, dan orang itu adalah leluhur Chu Ying. Namun, malam itu, tidak ada yang tahu apa yang dijelaskan Kaisar Iblis. Mata Chen Ye dalam. Tampaknya pada malam pertempuran itu, Kaisar Iblis pasti telah menyerahkan sesuatu kepada keluarga di belakang Chu Ying. Ini adalah kunci untuk membangkitkan daging. Kaisar Iblis mungkin sudah lama tahu bahwa dia akan gagal, dan dia sudah tertinggal. Akhirnya bertemu dengan diri saya sendiri. Dalam permainan catur ini, semua orang mengira Kaisar Iblis telah kalah. Sebenarnya tidak. Perjalanan ke Kerajaan Sembilan Ketenangan ini mungkin adalah awal dari permainan catur. Di waktu berikutnya, Chen Ye berlatih dan memulihkan diri di kamarnya. Meski sudah bangun, masih ada beberapa luka di tubuhnya yang belum sepenuhnya pulih. Dia berharap bisa kembali ke kondisi puncaknya sebelum tiba di Kerajaan Sembilan Ketenangan. Lagi pula, sejauh yang dia ketahui, perjalanan ke Kerajaan Sembilan Ketenangan ini tidak sesederhana memberi selamat kepada keluarga kerajaan atas permukaan. Setelah setengah hari, Chen Ye membuka matanya, cahaya ungu di matanya menyala, dan seluruh tubuhnya penuh dengan napas, dan dia samar-samar menghasilkan semacam kekuatan yang mengejutkan, tetapi segera, Chen Ye menahan kekuatannya dan menunjukkan petunjuk. Kegembiraan di wajahnya pulih sepenuhnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk merasakan kapal terbang berkecepatan tinggi itu berhenti, dan kemudian, suara Ge King terdengar di telinganya. Keluar, kita sudah sampai. Ketika Chen Ye mendengar kata-kata itu, dia berjalan keluar dari ruangan dan datang ke dek kapal terbang. Perahu terbang ini adalah instrumen terbang tingkat artefak. Terlampir pada kekuatan supernatural luar angkasa, bagian dalamnya sangat luas, tetapi di permukaan, itu hanya seukuran kapal laut biasa. Pada saat ini, selain Ge King, ada dua sosok yang berdiri di geladak. Mata Chen Ye berkilat, dua pria ini, satu berusia 25 atau 6 tahun, mengenakan gaun panjang biru tua, dengan rambut pendek yang tajam, membawa pedang yang tampaknya sederhana dan berat tanpa bagian depan di punggungnya, tinggi dan lurus. Cemerlang. Pria lain 1 atau 2 tahun lebih muda dari pria Yingwu. Dia tampak lembut dan terkendali, dengan temperamen yang elegan. Dia mengenakan jubah putih dan memiliki rambut yang tergerai. Namun, yang menggerakkan Chen Ye adalah mereka berdua mengeluarkan napas yang hampir menutup pintu. Agaknya, ini adalah dua jenius dari Akademi Shenhuo di tahun ketiga. Akademi Shenhuo benar-benar macan berjongkok, naga tersembunyi. Pada usia seperti itu, dia akan melangkah ke pintu yang tertutup, bakat dan latar belakang di balik ini tidak terbayangkan. Chen Ye melangkah maju, Ge King dan ketiganya berbalik, dan kedua pria itu memberi Chen Ye senyum ramah. Pria heroik itu berkata, "Adik laki-laki, nama saya Si Hua, siswa kelas 3. Pria berjubah putih itu menyingkirkan gulungan itu, mengangguk dan tersenyum, "Nama saya Zhao Lun, dan saya juga seorang siswa tahun ketiga." Penampilan adik laki-laki saya di hadapan Zhou Chunxi benar-benar menakjubkan. Chen Ye berkata, "Dua saudara senior, saya Chen Ye, seorang siswa tahun pertama." Segera, kapal terbang mendarat di tanah, yang ternyata menjadi gurun tanpa akhir. Chen Ye melihat sekeliling dengan sedikit aneh. Gurun ini tampaknya tidak berpenghuni selama puluhan ribu mil. Bukankah tujuan mereka adalah negara 9 pengasingan? Bab 2044 Berita dari Yeluur. Tepat setelah beberapa orang turun dari kapal terbang, mereka mendengar tawa dari seorang lelaki tua tidak jauh. "Aduh, Ge King, kebetulan sekali." Beberapa orang menoleh untuk melihat, dan melihat seorang lelaki tua berambut abu-abu berjubah hijau dengan wajah keriput, berjalan menuju lokasi mereka bersama 3 orang muda. Orang tua ini, meskipun dia mengatakannya dengan sangat cerdik, tampaknya telah menunggu mereka di sini sepanjang waktu. Ge King menyipitkan matanya sedikit, dan berkata kepada Chen Ye dan yang lainnya. "Orang ini adalah dekan Akademi Kamikaze. Namanya Chen Bei. Akademi Kamikaze selalu sedikit menentang kita." "Ngomong-ngomong, Chen Ye, lepaskan beberapa urat nadimu nanti, aku berhutang padamu." Dia tahu, bagaimana Chen Bei bisa berbaik hati menyambut mereka. "Saya hanya ingin datang ke sini untuk memamerkan kekuatan akademi." Namun, Ge King tidak tergerak sama sekali. Pada tahun-tahun sebelumnya,
mungkin Akademi Shenhuo adalah yang terlemah di antara banyak akademi, tetapi tahun ini berbeda. Karena tahun ini, Chen Ye ada di sini. Chen Ye mendengar kata-kata itu dan melihat ketiga anak muda di belakang Chen Bei. Agaknya, ini adalah para jenius dari Akademi Kamikaze yang datang untuk merayakan ulang tahun mereka kali ini. Dari ketiga orang ini, satu adalah basis kultivasi penyegelan pintu setengah langkah, satu sangat dekat dengan pintu, dan yang lainnya adalah ranah penyegelan pintu yang sebenarnya. Dan itu bukan hanya langit dua lapis. Tampaknya kekuatan keseluruhan Si Hua dan Zhao Lun sedikit lebih lemah daripada siswa kelas 3 lainnya. Terutama jenius di bidang penyegelan gerbang Akademi Kamikaze, bahkan Chen Ye merasakan banyak tekanan darinya. Bahwa Chen Bei melirik wajah Si Hua dan Zhao Lun, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dia tidak peduli sama sekali, tetapi ketika dia melihat Chen Ye, dia sedikit terkejut, dan setelah beberapa saat dia berseru. Ini, sebuah tanda. Tidak, putra ini sebenarnya masih memiliki bagian dari aura urat nadi ilahi. Mendengar ini, Ge Qing tersenyum bangga dan berkata, Chen Bei, kamu membacanya dengan benar, namanya Chen Ye, dan dia adalah mahasiswa baru Akademi Shenhuo kami. Ada kebanggaan yang tak terlukiskan dalam nada suaranya, setelah bertahun-tahun, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali wajahnya di depan dekan lainnya. Chen Bei memandang Chen Ye dengan tidak percaya, dan mengkonfirmasinya beberapa kali ke atas dan ke bawah, itu adalah nafas Tuhan yang sebenarnya. Secara umum, hanya Akademi Shenlong dan Akademi Shenhuang yang dapat memiliki kejeniusan yang begitu kuat. Sekarang, Ge Qing dari Akademi Shenhuo ini, saya tidak tahu keberuntungan macam apa, dan benar-benar menerimanya. Dia datang ke sini kali ini awalnya untuk mengejek dan mengejek Ge Qing, karena di antara siswa yang dia bawa kali ini, kejeniusan dari ranah penyegelan gerbang sangat kuat. Dia yakin bahwa dia dapat menghancurkan siswa tahun ketiga Akademi Shenhuo, tetapi sekarang melihat kejeniusan ini dengan aura urat nadi, bahkan kejeniusan alam penyegel gerbang di akademinya sendiri telah dikalahkan. Chen Bei menggelengkan kepalanya dan hendak berbalik dan pergi dengan beberapa orang. Pada saat ini, seorang pemuda yang berdiri di belakang Chen Bei mencibir. Kepala sekolah Chen, apakah vena ilahi yang Anda sebutkan tadi sangat kuat? Hanya mengandalkan dia. Menurut pendapat saya, vena ilahi ini tidak ada yang istimewa. Seorang seniman bela diri dengan kekayaan dan basis kultivasi dapat memperoleh vena ilahi. Tampaknya Divine Vein diperoleh. Itu tidak terlalu bagus, bukan? Orang ini adalah prajurit penyegel setengah langkah, dia mengenakan jubah tau hitam dan memiliki mata yang ramping, namanya Wu Yang. Ketika Chen Bei mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba berbalik. Baru saja, dia sangat terkejut karena dia tiba-tiba merasakan aura Divine Vein yang tidak lengkap, sehingga dia secara tidak sadar mengabaikan kultivasi Chen Ye. Sekarang, mata kecilnya menatap Chen Ye, tapi dia sedikit lamban. Karena, dia tiba-tiba menemukan bahwa keberadaan yang seharusnya mengejutkan zaman ini dan membuat sebagian besar jenius di benua Lingwu merasa rendah diri. Bagaimana itu bisa terjadi? Namun, terlepas dari keterkejutannya, hati Chen Bei berangsur-angsur menjadi seimbang, karena siswa Akademi Shenhuo bernama Chen Ye tampaknya jauh lebih buruk daripada kandidat kerajaan Tuhan yang mempesona yang pernah dilihatnya sebelumnya. Akademi Shenhuo, bahkan seorang siswa dengan tanda dan nada ilahi, tidak lain adalah hal semacam ini. Senyum perlahan muncul di wajah lama Chen Bei. Dia berpura-pura menegur siswa yang berbicara. Wu Yang, apa yang kamu katakan? Kamu tidak tahu kengerian pembuluh darah ilahi, kan? Soalnya, basis kultivasinya sedikit lebih rendah, tapi mungkin, dia adalah monster yang bisa melompat dan bertarung. Baik. Berapa kali saya mengajari Anda, jangan pernah meremehkan orang lain, apakah Anda lupa? Dia berkata begitu, tetapi dalam nadanya, itu sombong. Wu Yang berkata dengan acuh tak acuh, bertarung dengan cepat, yang mana dari para jenius Akademi Kamikaze kita yang tidak bisa bertarung dengan cepat. Jenius biasa yang bisa melompati katak hanyalah prajurit biasa di depan kita, belum lagi, dia adalah seorang peramal tingkat 2 alam kultivasi surgawi, bahkan jika dia bisa melompati, kemana dia bisa pergi? Jangan bilang, dia bisa melintasi hampir 2 alam dan mengalahkan seniman bela diri penyegel pintu. Kepala sekolah, apakah menurut Anda ini mungkin? Chen Bei terbatuk dan berkata, ya. Bagaimanapun, aku sudah hidup selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi aku tidak tahu, metode khusus apa yang dimiliki Din Ge dari Akademi Shenhuo untuk memupuk murid. Setelah selesai berbicara,
beberapa orang dari Akademi Kamikaze benar-benar tertawa di depan Chen Ye dan yang lainnya. Ge King, Chen Ye dan yang lainnya menjadi dingin. Tepat ketika Ge King hendak berbicara, ada ledakan keras di gurun tempat mereka mendarat. Retakan ruang besar terbuka langsung di depan beberapa orang, dan secara bertahap dipelintir menjadi gerbang 9 ketenangan yang besar. Sosok kekar berjalan keluar dari pintu, itu adalah pria parubaya dengan ekspresi muram. Ketika Ge King dan Chen Bei melihat orang ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Keduanya adalah makhluk kuat di benua Lingwu, dan mereka memberi hormat pada pria parubaya itu pada saat yang sama. Saudara Mo, lama tidak bertemu. Orang yang datang bernama Mo Wei, dan nafasnya sangat misterius. Mo Wei mengangguk kepada mereka berdua dan berkata, "Kakak Ge, Kakak Chen, tolong ikuti aku ke negara 9 ketenangan." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Ge King mendengus pada Chen Bei, jadi dia harus mengesampingkan perselisihan untuk sementara dan membawa Chen Ye dan yang lainnya ke gerbang Jiuyu. Chen Ye berjalan ke pintu, otaknya pusing sebentar, lalu matanya menyala, dan ada suara keras di telinganya. Dia mendongak dan melihat bahwa mereka telah datang ke jalan yang sangat makmur saat ini. Ge King berkata kepada Chen Ye dan yang lainnya, ini adalah ibu kota 9 ketenangan, cukup makmur, dan ada banyak hal yang langka di benua Lingwu. Ada yang harus saya lakukan sekarang. Saya sudah memesan kamar di hotel bernama ULI di ibu kota ini, Anda dapat kembali ke tempat tinggal Anda terlebih dahulu, atau Anda dapat berjalan-jalan di sekitar kota. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu Chen Ye dan yang lainnya merespons, setelah membagikan voucher untuk memasuki hotel, dia pergi sendiri. Chen Ye saling memandang dengan senyum masam di wajah mereka, kepala sekolah Ge ini benar-benar melakukan pekerjaannya sendiri. Zhao Lun berkata, saya berencana untuk kembali ke hotel untuk membaca buku dulu, bagaimana dengan Anda? Si Hua tersenyum dan berkata, membaca buku lagi. Kamu benar-benar kutu buku. Setelah akhirnya datang ke ibu kota 9 ketenangan, tentu saja aku ingin berjalan-jalan dengan baik. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menatap Chen Ye dengan senyum sedih dan berkata, Saudara muda Ye, apakah kamu ingin ikut denganku? Saya bertanya tentang banyak tempat bagus untuk dinikmati sebelumnya. Chen Ye tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Si, aku tidak tertarik dengan tempat-tempat itu. Si Hua melengkungkan bibirnya ketika mendengar kata-kata itu, melambai kepada mereka berdua, dan pergi sendiri. Zhao Lun mengangkat buku di tangannya dan bertanya pada Chen Ye, adik laki-laki, apakah kamu ingin ikut denganku? Chen Ye merasakan sekeliling dan penasaran, saudaraku, kerajaan Jiuyu ada di dalam alam iblis. Jika saya ingin pergi ke perlombaan iblis, bagaimana saya harus pergi? Wajah Zhao Lun sedikit jelek, adik laki-laki tampaknya tahu terlalu sedikit tentang wilayah iblis. Ketika Kaisar Iblis jatuh, Jiuyu meninggalkan wilayah iblis, memilih tempat terlarang, dan menyatakan dirinya sebagai sebuah negara. Jiuyu tidak ingin ada hubungannya dengan ras iblis yang kacau. Matahari dan bulan yang tak terhitung jumlahnya telah berganti, Jiuyu tidak berperang, dan telah mengendalikan Jiuyu Zibao. Orang-orang di negara Jiuyu mengabdikan diri mereka untuk berkultivasi dan menyembunyikan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Adapun ras iblis, ada terlalu banyak monster dan pembunuhan di sana. Jun Mochen benar-benar tiran. Berbahaya pergi ke sana. Zhao Lun menemukan bahwa wajah Chen Ye jelek, dan bertanya, adik laki-laki, apakah kamu masih mendengarkan? Namun, Chen Ye tidak menjawab. Karena hanya sesaat, ia merasakan ruang dan waktu di pikirannya bergetar. Sebuah gambar tiba-tiba muncul, seolah dipaksa masuk. Ada rantai yang tak terhitung jumlahnya di layar. Di bawah rantai adalah seorang gadis memar. Dikelilingi oleh bayangan gadis naga. Busur guntur menyebar. Mata Chen Ye melebar, dan dia berseru, Luo Er. Bagaimana bisa?